sengaja tidak berpuasa Ramadan. Apa kata Nabi? Lam yaqdihi saumud dahri kullih. Maka dia tidak akan bisa mengganti satu hari Ramadan yang ditinggalkan, wa in somahu, sekalipun dia menggantinya dengan puasa 1 tahun penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat tanggal 6 Februari tahun 2026. Itu tanggal Masehiknya. Tanggal Hijriyahnya kira-kira sudah tanggal berapa? 18 Sya'ban. Artinya apa? Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan membaca hadis tentang puasa Ramadan. Kitab yang akan saya baca adalah kitab Hadis Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tarhib min iftari syai'in min Ramadan min ghairi udrin. Ultimatum, ancaman bagi orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan atau berpuasa tapi dia membatalkan puasanya tanpa uzur. Hadis yang dicantumkan oleh Syekh Ibnu Hajar hanya satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Nabi yang memiliki julukan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Siapa nama aslinya? Nama aslinya adalah Abdurrahman dan nama bapaknya adalah Sokher. Maka disebutlah beliau Abdurrahman bin Sokher. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Juga dinukil oleh Al-Imam Al-Amiri As-Sun'ani di dalam kitabnya Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, khabariyatun lafdhan insya'iyatun makna. Semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Man aftara yauman fi Ramadan, barang siapa yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan walaupun hanya 1 hari, min ghairi rukhsatin, tanpa ada keringanan, tidak dalam keadaan musafir atau tidak
dalam keadaan tidak dalam keringanan-keringanan yang lainnya. Wala marodin, juga tidak sakit, sehat di rumah, tidak kemana-mana tapi tidak berpuasa. Lam yaqdihi saumud dahri kulli, maka puasa satu hari di bulan suci Ramadan yang dia tinggalkan tidak dapat diganti sekalipun dia berpuasa satu tahun. Wa in somahu, titik. Jadi satu hari puasa Ramadan yang ditinggalkan maka tidak akan dapat terganti sekalipun dia berpuasa selama satu tahun untuk mengganti yang satu hari tersebut. Rawahul arba'atu, hadis ini diriwayatkan oleh 4 ulama hadis. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wa akhrajahul Baihaqi, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang tidak berpuasa Ramadan, atau dia berpuasa tapi membatalkan puasanya tanpa uzur, tanpa alasan yang dibenarkan di dalam syariat. Ya. Sekarang kita akan jelaskan hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aftara yauman fi Ramadan." Barang siapa yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, walaupun cuma satu hari. Yang dimaksud tidak berpuasa adalah tidak berpuasa dari awal sama sekali, tidak ada niat untuk berpuasa, atau awalnya niat berpuasa tapi di tengah-tengah puasa dia berbuka tanpa ada uzur, tanpa ada sakit dan lain sebagainya. Jadi berbuka tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Man aftara yauman fi Ramadan, barang siapa yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, walaupun cuma satu hari, min ghairi rukhsatin, tanpa adanya keringanan. Kira-kira keringanan untuk tidak berpuasa Ramadan apa saja? Seperti musafir dalam keadaan melakukan perjalanan. Jadi ketika kita dalam keadaan musafir, maka kita boleh tidak berpuasa dengan syarat pertama, safarnya atau perjalanannya bukan sudah mencapai, tapi jaraknya, tujuannya itu 82 km atau lebih. Kira-kira 82 km dari sini kemana? Bandung. Bandungnya mana misalkan? Cileunyi, itu udah jauh banget ya, udah ujung ya. Ya. Jadi jarak perjalanannya 82 km.
atau lebih. Atau bahasa lainnya adalah jarak di mana sholat sudah boleh dijama dan dikosor. Ya. Kapan kita boleh sholat jama kosor? Kalau perjalanan sudah 82 km atau lebih. Itu syarat yang pertama. Jika perjalanannya adalah perjalanan jauh 82 km atau lebih, maka seseorang boleh tidak berpuasa. Syarat yang kedua bagi musafir boleh tidak berpuasa adalah dia keluar dari kecamatan dia tinggal sebelum tiba waktu subuh. Jadi sebelum tiba waktu subuh dia sudah keluar dari kecamatan, bukan desa ya, dari kecamatan, bukan juga kabupaten, tapi cukup keluar dari kecamatan tempat dia tinggal. Kita tinggal di kecamatan apa ini? Cikarang Selatan. Nah, jika kita tidak ingin berpuasa di bulan suci Ramadan, maka kita harus keluar dari Cikarang Selatan sebelum tiba waktu subuh. Jadi sebelum subuh sudah keluar dari Cikarang Selatan. Ya, sholat subuhnya di masjid yang dekat nih, hijau, Al-Falah, depan Mitra ya, Al-Falah. Itu udah bukan Cikarang Selatan itu. Itu Cikarang Utara ya. Ya, perbatasan itu. Ya. Jadi harus sudah keluar dari Cikarang Selatan sebelum tiba waktu subuh. Kalau sebelum tiba waktu subuh sudah keluar dari Cikarang Selatan, maka nanti di Karawang boleh makan bubur. Jam 7 pagi lewat Karawang. Ya. Sementara perjalanannya perjalanan jauh ke Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur. Atau mudiknya ya mudik ke Bandung lah, Cileunyi yang dekat Indramayu lah. Pak Dedi mudik ke Indramayu. Keluar sebelum subuh, maka di Karawang nanti boleh ngebubur dia. Ya. Mau sengaja, mau tidak sengaja, mau lapar, mau enggak lapar, mau iseng-iseng atau mau darurat, itu memang sudah mendapatkan rukhsatan, keringanan atau dispensasi untuk tidak berpuasa di tengah perjalanan. Ya. Jadi syarat yang pentingnya itu dua saja, Pak. Pertama, perjalanannya perjalanan jauh 82 km atau lebih. Atau bahasa lainnya perjalanan di mana sholat sudah bisa dikosor, dijamak dan dikosor. Itu syarat pertama. Syarat kedua, keluar dari kecamatan tempat tinggal sebelum tiba waktu subuh. Kalau keluarnya setelah waktu subuh, mudiknya jam 6, jam 7, jam 8 pagi, maka di jalan tetap tidak boleh berbuka kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Nah, itulah keringanan di dalam puasa Ramadan. Artinya seseorang boleh tidak berpuasa jika dalam keadaan musafir, melakukan perjalanan jauh. Man aftara yauman fi Ramadan min ghairi rukhsatin. Barang siapa yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan walaupun cuma 1 hari tanpa adanya keringanan. Artinya dia badannya sehat, kemudian ada di rumah, nggak kemana-mana. Wala marodin, juga tidak sakit. Kalau sakit maka boleh tidak berpuasa. Dengan syarat, kata Syekh Ibnu Hajar, sakitnya itu latuh tamal adatan.
sakit yang tidak bisa dibawa untuk berpuasa, atau bisa dibawa puasa tapi sakitnya akan semakin parah. Misalkan sakit apa Pak? Yang kalau dibawa puasa akan semakin parah. Sakit, kalau sakit mah dibawa puasa malah sehat ya, malah sehat. Ya, coba yang sakit mah, sakit lambung dibawa puasa malah sehat ya. Iya. Saya juga punya penyakit mah Pak, cuman kambuhnya malam doang, mah gitu, mah. Iya, banyak juga sih jamaah katanya yang punya penyakit kanker, kambuhnya di akhir bulan doang, kantong kering. Nah, penyakit yang tidak bisa diajak puasa seperti apa misalkan? Diare. Orang diare kan keluar terus ya. Kalau keluar terus sementara tidak ada yang masuk, tidak ada sumber energi, sumber tenaga, maka akan membuat badan menjadi lemah, lesu, tidak bertenaga. Sehingga sakit diare itu tidak bisa diajak untuk berpuasa. Maka orang yang diare boleh dia tidak berpuasa Ramadan, ya. Bahkan yang diarenya parah itu sampai harus diimpus. Kalau tidak diimpus, maka nauzubillah bisa lewat juga, Pak. Ya. Kalau diarenya parah. Selain diare, penyakit apa lagi yang tidak bisa diajak puasa? Pendarahan, DBD, tipes, DLL, dan lain-lain. Ya, jadi setiap penyakit yang tidak bisa diajak puasa atau bisa dipaksakan puasa, tapi penyakitnya akan bertambah. Jika seseorang memiliki penyakit seperti itu, maka dia boleh tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Nah, orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa atau memiliki uzur, maka dia tidak berdosa ketika meninggalkan puasa Ramadan. Tapi yang ada di dalam hadis ini adalah orang-orang yang tidak memiliki uzur, tidak dalam keadaan perjalanan, tidak dalam keadaan sakit, tapi sengaja tidak berpuasa Ramadan. Apa kata Nabi? Lam yaqdihi saumud dahri kullih. Maka dia tidak akan bisa mengganti satu hari Ramadan yang ditinggalkan, wa in somahu, sekalipun dia menggantinya dengan puasa 1 tahun penuh. Artinya apa? Artinya keutamaannya tidak akan terganti, pahalanya tidak akan menyamai. Bukan dari segi hukum. Kalau dari segi hukum, kata para ulama, 1 hari Ramadan yang ditinggalkan bisa dikodok di hari-hari yang lainnya, baik dia meninggalkannya karena uzur atau bukan karena uzur. Jadi mengkodok puasa itu boleh, bahkan wajib. Artinya apa? Artinya puasa yang ditinggalkan di bulan suci Ramadan bisa dikodok. Itu secara hukum. Tapi jika berbicara tentang kualitas, berbicara tentang keutamaan, berbicara tentang pahala, maka sungguh 1 hari di bulan suci Ramadan itu lebih besar pahalanya daripada engkau berpuasa 1 tahun penuh untuk mengganti 1 hari Ramadan tersebut. Tidak akan pernah terganti. Bapak Ibu bisa lihat di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah.
Kata Nabi, barang siapa yang melakukan amal sunnah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya adalah pahala wajib. Jadi kalau sholat sunnah di bulan suci Ramadan, maka di catatan raqib atidnya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, adalah pahala sholat wajib. Sedekah sunnah di bulan suci Ramadan, maka pahalanya adalah pahala zakat. Begitu seterusnya. Amalan sunnah akan tercatat sebagai pahala wajib. Dan amalan wajib, maka pahalanya 70 kali lipat. Kita sholat zuhur di bulan suci Ramadan, maka pahalanya adalah 70 kali lipat sholat zuhur. Ini kan luar biasa Pak ya. Jadi setiap amalan sunnah dianggap wajib, dan setiap amalan wajib pahalanya 70 kali. Artinya apa? Artinya betul kata Nabi, satu hari di bulan suci Ramadan itu tidak akan pernah terganti kualitasnya, pahalanya, keutamaannya, sekalipun engkau berusaha puasa 1 tahun untuk mengganti satu hari tersebut. Ya. Nah jadi seperti itu. Jadi pemahaman hadis ini adalah satu hari Ramadan kualitasnya, keutamaannya tidak akan pernah bisa diganti. Adapun masalah mengkodok puasa, maka bisa dikodok. Mau ditinggalkan karena uzur atau tidak karena uzur, maka hari-hari puasa Ramadan yang ditinggalkan bisa dikodok di hari-hari yang lainnya. Pak Ustadz, kerjaan saya ngebas. Bukan ngeband, bukan. Tukang bas, kuli. Pak Ustadz, kerjaan saya capek keras karena saya kuli bangunan. Apakah saya boleh tidak berpuasa? Apakah saya mendapatkan keringanan dalam agama? Maka jawabannya tidak. Orang pekerjaannya sekeras apapun, secapek apapun, maka dia tetap wajib berpuasa Ramadan. Jadi di malam hari tetap dia wajib berniat. Jaga dengan sahurnya. Tetap makan sahur, Pak. Jangan diniatkan dari awal, ya. Jangan diniatkan dari awal tidak berpuasa, tapi dari awal niat tekad berpuasa. Adapun di siang hari dia kuat atau tidak itu urusan kedua. Urusan pertama, dia wajib niat puasa. Setelah dia niat puasa, dia sahur di pagi hari, kemudian kerja di siang hari, capek, udah nggak kuat lagi. Ini saya kalau nggak buka puasa bisa pingsan. Saya kalau tidak buka puasa bisa mudorot buat badan saya. Ya, maka jika sudah dalam keadaan tersebut, seseorang boleh berbuka puasa. Jadi lagi ngaduk itu udah pusing, Pak. Lagi ngaduk, udah pusing ini, ya, baru boleh minum, boleh makan. Atau kerjanya di tempat yang di lantai 2, lantai 3, ini harus naik besi, butuh tenaga ekstra, apalagi matahari sedang panas-panasnya. Saya kalau nggak makan, kalau nggak buka, ini bisa jatuh ini. Maka baru dia mendapatkan keringanan dalam agama, boleh berbuka puasa, ya. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekeras apapun pekerjaan kita, secapek apapun, maka tidak boleh berniat tidak puasa dari awalnya. Tetap wajib niat puasa. Adapun urusan di siang hari kuat atau tidak kuat, itu urusan kedua. Kalau masih kuat maka tidak boleh berbuka,
tapi kalau sudah tidak kuat lagi maka boleh berbuka karena sudah masuk dalam keadaan darurat. Ya. Cuman sebetulnya Pak, kembali pada niat sih sebetulnya ya. Orang yang memiliki niat kuat untuk berpuasa, pasti dia bisa menyelesaikan puasanya. Sekalipun pekerjaannya itu pekerjaan yang berat, seperti kuli bangunan dan lain sebagainya. Contoh, kuli bangunan di tempat saya. Itu pesantren, alhamdulillah Pak, sudah beberapa tahun pembangunannya terus berlanjut. Dan alhamdulillah tukangnya itu, kulinya itu soleh-soleh. Kalau ada pengajian di masjid mereka hadir, sholat maghrib isya mereka ke masjid. Begitu pula puasa, itu kuli-kuli bangunan di tempat saya nggak pernah bolos puasa Pak. Sambil nguli sambil puasa, itu bisa. Kenapa? Karena ada niat Pak. Cuman kita harus bilang sama mereka, ayo tukang bas, tetap kerja di bulan puasa tapi nggak usah maksain, yang ringan-ringan aja. Kalau capek istirahat dulu. Kalau itu mah kebijaksanaan dari kita Pak. Kita bilang sama tukang bas, nggak usah maksain terlalu capek, kerjanya kerja santai aja, yang penting ngereyeh, yang penting nggak libur, enggak mangkrak itu proyek bangunannya ya. Ini kebijaksanaan dari kita nih ya, bilang sama tukang basnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat realitanya, ternyata orang yang sungguh-sungguh punya niat untuk berpuasa, ternyata mereka bisa menyelesaikan puasanya sekalipun kerjaannya sangat berat, lelah, dan sangat melelahkan. Tapi sebaliknya kita lihat, banyak orang-orang yang di kantor, yang kerjanya di bawah AC, yang kerjanya di ruangan yang dingin, adem, tapi di siang hari mesen nasi padang Pak. Banyak gak? Banyak. Teman-teman saya sering cerita yang di kantor, Pak Ustadz, siang hari Ramadan itu orang-orang kantor pada makan padang. Ya, artinya apa? Artinya memang kalau orang tidak punya tekad yang kuat untuk berpuasa, maka seringan apapun pekerjaannya, pasti dia tidak akan bisa menyelesaikan puasanya. Betul Pak ya? Itu di ruangan ber-AC Pak. Kerjanya cuman kerja main jari aja. Kalau kuli bangunan kerjanya dari ujung kepala sampai ujung kaki gerak semua. Manggul ini, manggul itu, ngaduk ini, ngaduk itu. Berat Pak, tapi bisa menyelesaikan puasanya karena ada niat. Sementara orang yang di kantor kerjanya cuma laptop, main jari doang, tapi tidak bisa menyelesaikan puasanya. Kenapa? Tidak ada niat. Nah, jadi seperti itu. Maka yang penting adalah niat, menguatkan niat. Kalau niatnya sudah kuat, maka yang namanya kaki, tangan, perut itu akan mengikuti niatnya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah oleh kalian bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila segumpal daging buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah olehmu, segumpal daging itu dinamakan hati. Jadi kalau hatinya baik, maka seluruh tubuh akan baik. Kalau hatinya memiliki tekad untuk berpuasa, maka seluruh tubuh akan tunduk kepada niatnya. Semua ikut puasa Pak.
Tapi jika segumpal daging ini hatinya buruk, dari awal het aing geus moal puasa komodei pagawean berat, itu bisa dijadikan kamuflase, bisa dijadikan alasan. Saya mah kerjanya berat Pak Ustadz, jadi nggak usah puasa. Kalau hatinya buruk, maka seluruh tubuh akan menjadi buruk. Kalau hatinya tidak punya niat untuk berpuasa, menjalankan perintah Allah, ya sudah, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan ikut hatinya, tidak akan mentaati perintah-perintah Allah. Nah, jadi seperti itu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh 4 ulama hadis, disahihkan, divalidasi oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wallahu a'lam bishawab.